Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tentang langkah-langkah analisis data gitu ya, dengan menggunakan metode RRDL. Ini adalah data untuk tugas 4 tipe yang kedua. Nah, data yang kita gunakan ini merupakan data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Karena datanya merupakan data bulanan, maka data yang kita analisis ini termasuk jenis data time series. Pada tugas 4 tipe 2 ini kita akan menggunakan 3 buah variabel, yaitu ROA, BOBO, dan NPF, di mana ROA merupakan variabel Y, BOBO variabel X1, dan NPF variabel X2. Baik, kita akan mulai analisis data kita. Teman-teman copy mulai dari ROA, NPF sampai ke bawah. Baik, kita copy, kemudian kita buka Fuse kita. Sudah, kita pilih create a new Fuse work file, kemudian work file structure tipenya kita pilih date. Frekuensinya adalah monthly dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita sudah dapatkan work filenya dan kita akan masukkan data yang sudah kita copy sebelumnya dari Excel. Teman-teman klik quick, kemudian empty group, kita kopikan pada bagian yang paling atas. Nah, sebelum lebih jauh kita melakukan langkah-langkah analisis dengan menggunakan metode ARDL, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan atau mendeskripsikan data yang kita miliki. Cara untuk mendeskripsikan data dapat kita lakukan dengan menggunakan statistik deskriptif atau dengan menggunakan gambar atau grafik. Biar kita tidak banyak apa yang harus kita lakukan, kita mempersingkat proses pengerjaan kita bisa lakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Jadi teman-teman klik view, deskriptif stat, kemudian pilih common sample. Nah, hasil dari statistik deskriptif ini dapat teman-teman copy sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan atau kebutuhan dari analisis yang akan dilakukan. Dapat mengambil salah satu atau beberapa komponen yang akan teman-teman jelaskan pada deskriptif statistik atau dalam menggambarkan data yang akan dianalisis gitu ya. Teman-teman freeze, kita name _1 deskriptif. Kemudian kita tutup, delete yes. Nah, setelah kita mendeskripsikan data, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas ini dilakukan pada semua variabel yang terlibat dalam penelitian atau dalam analisis sampai variabel tersebut kita dapatkan stasioner. Teman-teman klik 2 kali pada BOBO, kemudian klik view, unit root test, kita pilih level. Level itu adalah paling atas sendiri ketika kita pertama kali melakukan analisis. Level itu kita artikan sebagai data yang sesungguhnya atau data asli. Nah, kemudian dari hasil probabilitas kita dapatkan nilai 0,205 lebih besar dari 0,05, maka kita simpulkan BOBO tidak stasioner. Kita freeze, kita name _2 stasioner BOBO level. Pada tingkat level itu adalah ordernya adalah 0, maka kita boleh tuliskan L sebagai level atau kita tulis 0. Pada kesempatan ini saya akan memilih menuliskannya 0 agar nanti kita bisa lebih gampang melihat berapa sih order yang dia miliki. Teman-teman klik OK, kemudian kita tutup. Karena BOBO belum stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan pengujian stasioneritas pada tingkat force difference. Teman-teman klik view, unit root test, kita pilih force difference, klik OK. Kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,00 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa BOBO stasioner pada tingkat force difference.
Pada kasus ini, karena pupus sudah stasioner pada tingkat first difference, maka teman-teman tidak perlu melanjutkan pengujiannya pada tingkat second difference. Jadi kita freeze, kita name underscore 2 stasioner pupu first. Kita tutup. Nah, ketika kita sudah selesai di pupu, kita lanjutkan ke variabel selanjutnya yaitu NPF. Teman-teman klik 2 kali, kemudian kita klik view, unit root test, kita pilih level. Kemudian klik OK. Dari hasil ini kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,0333. Nilai ini kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa NPF stasioner pada tingkat level. Kita freeze, kita name underscore 3 stasioner NPF level kita kasih nomor 0. NPF sudah selesai. Karena level sudah stasioner, kita tidak perlu melanjutkan ke tingkat selanjutnya atau tingkat first difference. Jadi kita tutup saja. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu variabel ROA atau variabel Y. Kita klik 2 kali. Kita klik view, unit root test, pertama kali di tingkat level, kemudian kita klik OK. Di sini kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,1096, itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA kita tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, teman-teman harus melakukan pengujian selanjutnya pada tingkat first difference. Kita freeze dulu hasil ini, freeze, name, underscore 4, stasioner, kemudian ROA 0. Kita tutup. Kemudian karena dia tidak stasioner pada tingkat level, kita akan melakukan pengujian selanjutnya di tingkat first difference. Teman-teman klik view, unit root test, first difference, kemudian klik OK. Karena nilai probabilitas yang kita dapatkan adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kita name underscore 4 stasioner ROA first. Kita tidak perlu melakukan pengujian untuk yang second karena yang first dia sudah stasioner. Teman-teman bisa tutup. Dari sini kita dapatkan informasi bahwa pupus stasioner pada tingkat first atau tingkat 1, NPF pada tingkat level atau 0, dan ROA pada tingkat first. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa 3 variabel yang kita jadikan sebagai variabel pada analisis kita ternyata tidak memiliki order yang sama. Jadi ada yang tidak sama ordernya, yaitu NPF. Maka metode yang paling cocok untuk melakukan analisis adalah dengan menggunakan ARDL. Teman-teman klik quick, kemudian estimate equation. Kita coba estimate equationnya. Kita masukkan variabel kita, Y kita adalah ROA, spasi C, spasi pupus, spasi NPF. Kemudian bagian metode, jangan lupa kita pilih auto regressive distributed log atau ARDL. Kemudian setelah sudah, kita akan dapatkan hasil seperti ini, tidak ada yang perlu dirubah, kita langsung klik OK. Ini adalah hasil auto regressive distributed log, di mana kita melakukan analisis dengan menggunakan 10 model. Dari 10 model kita akan mendapatkan model terbaiknya itu adalah ARDL 110. ARDL 110 ini maksudnya adalah variabel dependen kita adalah ROA, 1 pada variabel Y itu adalah ROA-1, kemudian 1 untuk variabel X1 berarti pupu min 1, dan 0 untuk variabel NPF berarti NPF. Hasil ini kita sebut sebagai hasil model ARDL secara umum. Jadi kita name dulu aja, kita kasih nama model ARDL. Nah, model ARDL ini secara umum yang biasanya kita sampaikan bahwa di model ARDL secara umum ini dia memberikan gambaran bagaimana R-square-nya, bagaimana koefisien determinasinya, dan bagaimana UGF-nya. Biasanya kita bisa lakukan dari hasil ARDL secara umum ini. Meskipun di beberapa kasus yang akan disampaikan atau dimunculkan itu adalah hasil model jangka pendek dan model jangka panjang. Oke, kita lanjut, kita freeze
terlebih dahulu hasil ini, kemudian kita name, kita kasih angka 5, ini adalah ARDL umum, jadi model ARDL secara umum. Nah, setelah kita mendapatkan model ARDL secara umum, kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Tujuan pengujian kointegrasi adalah untuk memastikan bahwa model yang kita buat memang memiliki model penyesuaian jangka panjang, jadi jangka pendek menyesuaikan ke jangka panjang gitu ya. Kita klik view, koefisien diagnostik, kemudian bound test. Jadi pengujian kointegrasi pada model ARDL dia menggunakan pendekatan uji bound test. Kalau di ECM dia menggunakan pendekatan, salah satunya adalah Egel-Granger gitu ya. Baik, dari sini kita dapatkan hasil F statistiknya adalah 7,856, lebih besar dari 4,85, yang artinya kita simpulkan bahwa model yang kita analisis ini sudah atau terjadi kointegrasi, terjadi kointegrasi. Jadi kita freeze, kita name underscore 6 di bound test. Selesai di bound test, karena dia ada kointegrasi, berarti kita dapat memunculkan hasil model jangka pendek dan hasil model jangka panjang. Teman-teman bisa klik view, koefisien diagnostik, kemudian co-integration and long run form. Nah, di bagian co-integration dan long run form ini kita bisa membuat model jangka panjang dan model jangka pendek, di mana model jangka pendek dituliskan di model di atas ini, kemudian model jangka panjangnya dituliskan di model yang di bawah sini. Jadi ini adalah model jangka panjang dan model jangka pendek yang ada gitu kan. Kemudian bagaimana cara interpretasinya, bagaimana cara untuk menuliskan hasilnya, nanti bisa teman-teman lihat di penjelasan untuk contoh menganalisis data yang sudah didapatkan. Kita freeze, kita name underscore 7, ini namanya adalah jangka pendek, model jangka pendek, model jangka panjang. Kemudian kita tutup. Setelah model jangka pendek dan model jangka panjang kita dapatkan, kita bisa melakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian asumsi klasik. Nah, pengujian asumsi klasik kita lakukan dengan menggunakan uji normalitas, auto, dan hetero. Kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Di histogram normality test kita dapatkan nilai probability-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa residual pada penelitian ini dia tidak berdistribusi normal. Kita freeze, kita name underscore 8 normalitas. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mendapatkan hasil itu tidak normal, kita harus mencari penyebab kenapa dia tidak normal, kemudian kita kerjakan gitu ya lagi, terus kemudian kita bisa dapatkan dia normal gitu ya. Berhubung kita di sini untuk step by stepnya saja, kita lewati dulu proses untuk mengubahnya dia menjadi yang normal gitu ya. Nanti mungkin bisa dengan video yang terpisah. Baik, kita lanjutkan. Setelah normalitas kita auto view, residual diagnostik, kemudian serial correlation LM test, teman-teman klik OK. Di sini hasilnya adalah OBSR square-nya memiliki nilai probabilitas adalah 0,3240, lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi auto korelasi. Kita freeze, kita name underscore 8 auto. Selesai di auto, kita lanjut pengujian asumsi yang selanjutnya, yaitu hetero. Teman-teman klik view, residual diagnostik, kemudian heteroskedasticity test. Pada bagian ini teman-teman bisa pilih tipe tes yang diinginkan. Kita boleh beruspagan dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya pilih yang default aja, dari dia yang mana gitu ya, saya pilih yang default aja, kecuali memang ada sesuatu yang harus menyebabkan saya pilih yang lain. Dan klik OK, kita dapatkan hasil OBSR square-nya memiliki probabilitas 0,2165, lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, kita freeze, kita name underscore 8 hetero. Baik, kita sudah selesai di analisis, langkah-langkah analisis data dengan menggunakan
model ARDL, untuk bagaimana cara menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Nanti bisa teman-teman lihat dari video yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita save terlebih dahulu. Silakan di save ARDL tugas tipe 2. Kemudian kalau sudah bisa teman-teman tutup, kemudian bisa melanjutkan untuk membaca hasil yang sudah diperoleh. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.